Oke, shalom saudara. Merdeka. Ini pakaian saya udah kayak bendera merah putih ya. Tadi ada yang bilang, pastor tinggal dikerek aja di tiang katanya. Ya masalahnya sudah cukup tinggi ya, jadi udah kayak tiang juga saudara. Jadi saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya saudara pasti ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Saudara ada di dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Oke saudara, hari ini saya biasanya kan kalau saya bawa firman Tuhan, saya selalu selalu senang, gembira, bawaannya selalu mau humor gitu ya. Tapi hari ini mungkin tetap humor sih, tapi hidup ini kadang-kadang tidak sehumor itu saudara, betul enggak ya? Kadang-kadang kenyataan yang kita hadapi tidak bisa kita bawa humor. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat orang, ya kita jumpa orang ya kan, mungkin kita lihat mereka tersenyum. Tapi di balik itu, apa yang mereka alami, sungguh kita nggak paham, betul nggak? Ada yang kelihatannya sedih, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa, ya kan? Tapi yang maksud saya adalah, kita tidak pernah benar-benar tahu sesungguhnya hidup orang ini, seseorang yang kita lihat itu sebenarnya seperti apa. Ya kan? Itu orang lain, saudara. Kadang-kadang kita juga nggak paham gimana saya bisa hidup sampai hari ini. Kita aja nggak paham gimana saya bisa hidup sampai hari ini itu, perjalanan yang kita lalui aja kita nggak bisa paham. Bagaimana kita bisa paham orang lain, betul nggak? Ya kan? Tapi hari ini yang saya mau sharing adalah saya ingin mengajak saudara melihat seseorang di Alkitab. Ya kan? Anggap saja saya hadirkan seorang teman ya. Seorang teman tokoh Alkitab. Bisa tebak siapa itu? Paulus, Yesus. Apakah mereka sebecanda itu hidupnya? Mereka hidupnya sangat serius ya. Paulus tidak main-main ya, hidupnya kayak apa gitu loh. Dari awal ya kan orang terhormat, berpendidikan tinggi, mengerti segala pengajaran di Israel ya kan. Hukum Taurat dia penuhi, dia orang Farisinya Farisi katanya. Terakhir dia berakhir dengan mati ya kan, bagi Kristus. Dan hidupnya itu siapa yang pengen hidup kayak dia? Saya sih nggak pengen saudara, sampai pelayanan sampai harus disalib gitu kan, sampai diseret-seret masuk penjara ya kan, terus terkatung-katung di atas laut gitu ya, nggak menarik rasanya. Rasanya kalau bisa hindarkan hidup seperti itu gitu ya. Kalau misalnya anak saya bilang, Pak, saya kayak dipanggil menjadi misionaris. Waktu saya dengar khotbah tentang Paulus, saya terinspirasi, saya pengen seperti Paulus. Saya bilang, stop anakku jangan. Kasihan ya, Paulus enggak menikah ya, kemudian pelayanannya luar biasa ya kan, waduh. Nah, tapi tulis Alkitab ya, tulis surat-surat yang Pastor Paul suruh kita baca. Dan semua orang Kristen membaca tulisannya. Jadi anak saya bilang, saya pengen seperti Paulus. Tapi saya tahu hidup Paulus kayak apa, kalau boleh jangan gitu ya. Masalahnya apakah itu pilihan gitu, saya nggak tahu gitu saudara. Karena saya nggak tahu juga saudara, menjalani hidup kadang-kadang saudara pasti mengatakan bahwa bukan yang saya mau ini. Saya nggak milih seperti ini, tapi kenyataannya kan saya alami seperti itu. Gitu ya. Tenang saudara, saudara tidak sendiri saudara. Kenapa? Kalau saya cerita dari hidup saya yakin tidak menarik. Kenapa? Bisa saja setelah saya cerita, Allah ceritamu belum apa-apa. Ceritaku baru ngeri gitu ya. Makanya saya nggak suka cerita diri sendiri, saya suka ambil dari Alkitab saja. Kalau Yesus, tadi ada yang bilang Yesus, Lia bilang ya, Yesus, tokoh Alkitab Yesus. Yesus lebih ngeri lagi saudara. Begitu lahir kan, belajar ya kan, sampai umur 12, tampil di depan bait suci, bicara gitu ya. Dia sudah tahu umur 33,5 bakal mati gitu ya. Dia sudah tahu bakal dikhianati. Lebih ngeri lagi kalau Yesus. Dia sudah tahu apa yang harus dia alami saudara. Tapi apakah dia menyimpang dari sana? Sedikit pun enggak. Tapi kalau tokoh Alkitab yang lain banyak sekali yang menyimpang. Saudara sebut saja siapa. Mulai dari Adam, dari Kejadian sampai Wahyu, manusia itu semua pasti tidak tepat. Hidupnya pasti melenceng-melenceng, kecuali Yesus saja gitu loh. Ya kan? Apakah yang selurus itu, seperti Yesus itu menarik untuk dibahas? Tidak menarik juga saudara. Saudara kalau disuruh kayak Yesus mau?
Nggak mau juga, bukannya nggak mau, nggak sanggup. Ya kan? Coba kalau anak saya adalah Yesus. Dia harus dikorbankan untuk saudara. Saya bapaknya nggak rela, saudara, betul nggak? Iya kan? Nggak bisa, kita nggak bisa coba, oke kalau aku jadi dia gimana? Nggak bisa, saudara. Kalau aku jadi dia nggak bisa, saudara. Hari ini saya mau angkat dari perjanjian lama, bukan dari perjanjian baru. Jadi bukan Paulus, bukan Yesus. Saya mau angkat satu teman namanya Daud. Nah, ada hidup Daud yang sangat kelam, saudara. Saya mau angkat sesuatu kisah potongan kehidupan Daud yang sangat kelam. Pasti saudara langsung di dalam memori. Ya biasa kan gitu ya, kalau dengar khotbah memori, oh Daud ya. Pastor bilang kelam, pasti ngomong soal Batseba. Ya kan, lagi santai-santai ngelihat perempuan, ya kan, istri orang, kemudian dia ambil, dia hajar suaminya, mati, ambil istrinya, kan, punya anak, mati anaknya, terus dapat Salomo, gitu ya. Kalau kita reka-reka, khotbah saya, paling saudara menganggap kisah kelamnya dari sana. Tapi hari ini saya nggak mau bahas soal Batseba. Saya nggak tahu saudara, dalam pikiran saudara, seorang Daud itu, dia itu kan raja kan saudara, raja kan. Emang kalau kita hidup saudara, apa yang kita mau kejar hari ini? Kalau kita mau hidup yang berkelimpahan. Udah pasti, bukan versi Alkitab pun. Enggak usah kita bahas versi Alkitab. Hidup berkelimpahan artinya, saya mau apa, saya punya. Saya pengen apa, saya bisa. Saya mau kemana, saya mampu. Betul nggak? Pengen nggak hidup kayak gitu? Walaupun itu bukan versi Alkitab, tapi suka nggak suka, ya itu yang kita suka. Siapa yang nggak suka? Bukan suka nggak suka, itu yang kita suka. Memang kita suka itu. Siapa yang suka kalau mau ngapa-ngapain nggak bisa? Ya kan? Tarik uang di ATM tak ada. Bukan pinnya salah, udah betul. Saldonya yang salah. Ya diulang lagi, colok lagi, itu juga saldonya. Orang nggak ganti kartu. Kita merindukan kartu ini terisi unlimited. Kapanpun kita colok di ATM manapun bisa tarik, betul kan? Itu yang kita harapkan, saudara. Terus kemana-mana orang takut sama kita, kan? Hormat, betul kan? Orang kenal siapa kita punya kuasa, betul kan? Karena kalau cuman uang nggak cukup, saudara. Kalau udah punya uang, pengen punya kuasa, ya. Kenapa? Karena kalau punya kuasa, ya kan, itu kadang-kadang pakai uang nggak bisa beli, ya. Kuasa selevel lagi lebih tinggi gitu ya. Justru kalau punya kuasa malah dapat uangnya gampang. Ya kan orang bayar upeti terus kan namanya udah punya kuasa gitu loh. Ini yang saya mau bilang. Raja Daud punya itu semua. Tapi kenapa masih kelam? Mau bicara istri, banyak enggak dia? Banyak lah. Tapi masih kelam juga saudara. Mari kita flashback kehidupan kawan kita ini. Si David. Bahasa Batak apa ya Daud? Daud ya? Oh. Itu. Hah? Dapot. Bukan, aku pikir si Dapot. David kan? Bahasa Inggrisnya David, orang Batak kan dekat sama orang Inggris. Si David namanya, si Daud ya. Daud ya, oke. Nah Daud ini seorang raja saudara, tapi sebelum dia jadi raja saudara, mari kita lihat dia itu orang seperti apa. Saudara coba pakai memori saudara yang selama ini sudah saudara baca Alkitab. Saya asumsi saudara sudah baca Alkitab dan sudah baca kisah Daud. Sudah? Nah, kalau misalnya belum nanti baca lagi. Kalau misalnya sudah kadang-kadang lupa. Kenapa? Memori kita itu kan diisi terus. Dari kecil ikut Kids Club. Diisi, ditimpa terus, timpa sampai kita lupa kisah aslinya. Bumbu-bumbunya kita ingat. Misalnya wajah yang kemerah-merahan. Terus Daud dan Goliat ya kan, dia menang dari Goliat. Hal-hal bagus tentang Daud kita ingat. Hal-hal yang kelam dari Daud kadang-kadang kita nggak suka baca. Rasanya, untuk apa kita baca? Kelam sekali. Saya kemarin sebenarnya ingin mempersiapkan sebuah sharing bukan dari Daud, saudara. Saya pengen sharing yang lain sebenarnya, tapi ketika saya baca yang Daud ini, saya kayaknya terbawa suasana. Saya lihat, waduh, saya sedih sekali gitu loh. Daud ternyata sekelam itu ya hidupnya gitu ya. Kelam sekali. Oke, kita recall salah satu yang kita ingat. Daud itu pada saat
Nabi Samuel datang ke rumah bapaknya si Isai, cari pengganti Raja Saul, itu kan dia termasuk anak yang dilupakan orang tua, betul nggak? Nah, kita tahu itu kan, 1-0. Apalagi, dia itu tidak diperhitungkan ayahnya. Kedua, dia tidak dianggap sama abangnya, betul nggak? Ngantarin makanan, ngapain kau kesini? Siapa yang jaga ternak? Ya kan, kau di sini nakal ya, pengen lihat pertandingan ya, Liverpool sama Manchester. Kau alasan aja pengen nonton bolanya kau, katanya. Pulang kau sana katanya. Tapi dia promosi, aku bisa gitu kan, melawan Goliat ini, akhirnya dia menang gitu ya. Sebenarnya Daud itu banyak kemenangan saudara. Dia kemenangannya itu dimanapun dia diletakkan, dia menang terus. Termasuk di lapangan menggembalakan ternak. Kan dia bilang, kalau ada beruang datang, dia pukul beruangnya. Kalau dalam peternakan, tantangannya ya itu. Datang hewan-hewan liar, dia hajar. Nah, saya nggak tahu, saudara mungkin selalu berhasil dalam hidup saudara. Diletakkan dimanapun, waktu sekolah dapat juara, beasiswa. Waktu kerja, karyawan terbaik. Bisnis, langsung maju. Saudara mungkin menang terus, tapi belum tentu hidup saudara itu tidak kelam. Saya nggak tahu hidup saudara kayak apa. Kan gitu ya. Daud itu kalau kita lihat dari jarak jauh, nampaknya bagus sekali. Itu. Tapi coba kita lihat selain itu apa saudara? Setelah dia itu memenangkan pertarungan sama Goliat, namanya sudah mulai viral ya. Saul merasa ini orang ancaman, betul nggak? Dan memang ancaman, karena kedepannya akan menggantikan dia. Oleh sebab itu dia mau bunuh kan. Dan Daud kemana saudara? Lari kan. Saudara tahu nggak? 3-0 dia harus lari dari Raja Saul. Yang bagi saya paling miris 4-0 apa saudara? Waktu dalam pelarian dia pernah pura-pura gila, saudara tahu nggak? Nggak tahu kan? Bapak tahu, Pak Pahan tahu. Di Kids Club mungkin jarang kita cerita itu kan. Kenapa? Kalau kita cerita takutnya nanti anak-anak kita itu pura-pura gila kan. Jadi teladan. Kenapa? Karena kalau dia nggak pura-pura gila, dia nggak dilepas. Dia ketahuan sama orang. Takutnya nanti ini viral sekali waktu Daud itu sudah banyak mengalahkan musuh. Orang bilang begini, ini orang banyak mengalahkan musuhnya. Saul aja kalah sama dia. Ini orang bahaya. Karena itu kan mau ditawan kan, makanya dia pura-pura gila. Tahu nggak sangkin pura-pura gilanya saudara, Alkitab mencatat satu ayat saja soal dia pura-pura gila. Dia itu sampai membiarkan air liurnya meleleh ke janggut pura-pura gila sampai segitunya di depan pintu gerbang saudara. Nanti saudara baca kisahnya. Sekelam itu Daud, saudara. Sekelam itu. Tetapi nggak cukup sampai di sana, saudara. Udah 4-0 ya. 5-0 deh. Yang terakhir, dia harus melarikan diri lagi dari seseorang, saudara. Setelah dia jadi raja, saudara. Masa sudah jadi raja harus melarikan diri? Dari siapa? Absalom. Bayangkan ya, di AGF itu banyak orang pembaca Alkitab. Luar biasa. Tepuk tangan untuk saudara semua. Pertanyaannya, saudara tahu orang yang bernama Absalom? Anaknya. Kenapa dia harus melarikan diri dari anaknya, saudara? Dia raja loh, saudara. Dia mau apapun bisa. Ya kan? Kenapa dia seorang raja, seorang ayah harus melarikan diri dari anaknya? Apa enggak cukup kelam, saudara? Sudah combo itu, udah kena hook, kena jab. Wah, udah bengkak-bengkak semua, babak belur. Tapi tetap dia adalah seorang raja. Dia punya segalanya, saudara, sebenarnya. Bukan hanya harta dia punya kuasa. Taruh di mana dia tetap menang. Dia punya yang paling luar biasa, saudara, apa? Dia punya hubungan yang begitu intim sama Tuhan. Harusnya kalau saya jadi dia, saya pasti tinggalkan Tuhan. Mengapa? Sebegitu intim sama Tuhan aja masih harus kelam seperti itu hidupnya. Dan kisah Absalom ini yang membuat saya tarik mundur. Ada apa lagi hidupnya si Daud ini? Ternyata kelam sekali. Gara-gara Absalom. Saya sebenarnya awalnya Absalom itu saya coba lihat apa yang terjadi. Si Absalom pun seseorang yang sangat kasihan menurut saya. Kalau kita bilang ayahnya lari dari dia,
berarti Absalom ini jahat sekali. Kita kan kebanyakan nonton film, saudara. Ini anak muda, itu penjahatnya. Kebetulan penjahatnya anaknya sendiri. Nah pasti kita anggap, kita benci sama Absalom. Tapi coba baca lagi Absalom kenapa bisa kayak gitu. Saudara tahu kenapa Absalom kayak gitu? Sampai harus membangun kekuatan, pengen habisin ayahnya. Enggak tahu kan? Sekelam itu hidup ini. Untung itu bukan saya ya, kalau cerita hidup kekelaman seorang pastor, gereja ini kosong. Ya kan? Tapi bayangkan ya, dia, Absalom, itu sebenarnya punya adik namanya Tamar, adik perempuan cakep sekali. Inilah gara-gara punya banyak istri ini masalahnya. Anaknya banyak, saudara, istrinya banyak ya. Yang satu ibu itu adalah Absalom dan si Tamar ini. Tapi ada lagi dari istri yang lain, ada anak yang bernama Amnon, saudara. Pernah dengar nama ini? Amnon. Nah, jadi Amnon ini jatuh cinta sama Tamar. Satu bapak itu loh, saudara. Jadi dengan akal bulusnya bagaimana supaya dapatkan Tamar ini? Pura-pura sakit. Makanya enggak menarik ini kalau di Kids Club, bahaya. Ya kan? Pura-pura sakit. Ada yang ngajar soalnya waktu itu. Aku sakit dia, pura-pura sakit. Kamu pura-pura sakit aja, nanti kamu minta sama bapakmu. Supaya adikmu si Tamar ini yang bawa makanan ke kamarmu. Habis itu kerjainlah. Dilakukan, saudara. Akhirnya Absalom itu dendam. Karena adiknya diperkosa. Salahkah dia kalau dia marah? Abang mana, saudara mana yang gak marah kalau saudaranya digituin? Akhirnya dia bunuh si Amnon. Ya, ini nggak ada di medsos. Ini kejadian di Alkitab, saudara. Ya, jangan cari-cari beritanya di Detik News, tak ada. Ya, ini terjadi, tercatat di Alkitab, saudara. Jangan nanti carinya di Detik News, nggak ada. Kalau di Wikipedia mungkin ada, tapi nggak usah di pedia lah, carinya di Alkitab saja, saudara. Nah setelah itu, dia pasti ketakutan kan bapaknya akan marah, pasti bapaknya marah. Jadi kalau bapak bisa marah karena anaknya dibunuh oleh siapa? Anaknya juga. Stres enggak, saudara? Kelam sekali hidup Daud ini. Ya. Dan memang dia marah, akhirnya si Absalom melarikan diri. Sampai harus 3 tahun dia di luar. 3 tahun, sampai ada orang yang dengan akal bulusnya mempengaruhi Raja Daud agar bisa terima kembali si Absalom ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Daud menerima dia setelah 3 tahun. Mari kita lihat di 2 Samuel pasal 14 ayat 33. Ini bagi saya kisah yang cukup tragis dan sedih, saudara. Enggak lucu ini kisah Daud, enggak lucu sama sekali. Ya. Ayat 33. 2 Samuel 14 ayat 33. Kemudian masuklah Yoab. Yoab ini sudah setting semua sampai Raja Daud bisa terima Absalom. Dan memang apa yang terjadi? Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah, lalu raja mencium Absalom. Orang yang harusnya dia hukum, tapi ini anaknya sendiri, saudara. Dia terima anaknya, dia cium anaknya. Pertanyaan saya kepada saudara, menurut saudara, Daud sayang nggak sama Absalom? Sayang. Daud penyayang anak. Kalau menurut saya, Daud itu sangat sayang sama anak. Karena buktinya waktu dia selingkuh sama Betseba aja lahir seorang anak kan, sampai mati. Dia itu sujud minta ampun sama Tuhan, tolong kalau Tuhan izinkan anak jangan mati. Dia sayang sama anak, walaupun itu hasil perjinahan. Dari sana saya tahu hati seorang Raja Daud ini lembut sekali. Ingat ya, perasaan, emosi, imajinasi itu semua ada di jiwa. Dan bagi saya, Daud ini luar biasa ya. Sekelam itu dia bisa manage. Jiwanya bila perlu sampai pura-pura gila pun dia lakukan. Supaya apa? Supaya beres ini semua kerjaan gitu kan. Oke, saya nggak sarankan saudara meniru Raja Daud. Mengapa? Karena saudara bukan Raja Daud. Nah, jangan nanti di pintu gerbang pura-pura meleleh air liurnya. Supaya diusir sama Abimelek katanya kan. Oke,
Nah ini gambaran, saya petik dari sini, gambaran bahwa ternyata setelah melarikan diri waktu pulang, Daud tetap terima anaknya Absalom. Nah setelah itu apa yang terjadi? 2 Samuel 15 ayat 13. 2 Samuel 15 ayat 13, dan seterusnya sampai saya berhenti ya. Ayat 13. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Setelah Absalom pulang, saudara, Absalom melakukan manuver secara politis. Dia mengambil hati para rakyatnya. Supaya apa? Supaya rakyatnya lihat kalau aku mengadili rakyat sangat bagus. Jadi dia kampanye sebenarnya. Membangun kekuatan. Dan itu sudah tersiar kabarnya. Dan akhirnya ada orang mengabarkan kepada Daud di ayat 13 ini. Ayat 14, kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Dia bilang begini saudara, bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Bayangkan saudara, kenapa dia harus melarikan diri? Dia kan raja. Harusnya kalau berontak hajar aja. Ini politik loh, kekuasaan saya bisa tergeser. Pergilah dengan segera, bersiaplah marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan lekas menyusul kita. Dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Sedih enggak saudara? Seorang bapak, ayah, melihat anaknya begitu, ayahnya yang memilih melarikan diri. Saya tahu betapa cintanya dia sama si Absalom ini, enggak mau terjadi pertumpahan darah. Saya ada buktinya nanti. Saya ada buktinya kenapa dia enggak menginginkan pertumpahan darah ini. Dia memilih, kalau kerajaan ini harus sampai di tangan Absalom pun lebih bagus daripada saya perangi dan anak saya harus mati, betul enggak? Dan dia ajak orang-orang yang loyal sama dia, mungkin orang ring satunya ya. Ayo, ayat 15. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Ya. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Makanya ya, gundik itu ternyata penunggu ya. Dijadiin penunggu. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya. Juga semua orang Kreti dan juga orang Pleti. Saya nggak tahu ini siapa. Ya. Juga semua orang Gad. 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu. Gini dia nanya ya. Mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja. Karena ini kerajaannya ada. Orang ini dari kerajaan lain. Ngapain datang cari mati sama kita? Kan gitu ya. Mendingan kamu pulang sama rajamu kan gitu ya. Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja. Sebab engkau orang asing. Lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Ayat 20. Baru kemarin kau datang. Masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Padahal aku harus pergi entah kemana. Saudara bayangkan ya, seorang raja bicara sama orang yang hamba, orang buangan, tidak berharga, tetapi dia punya care. Untuk apa kamu ikut aku? Aku aja belum tahu mau kemana. Baru kemarin kamu tiba. Ya kan? Dia pun nggak mau. Orang yang tidak diperhitungkan ini, mungkin kalau kita baca kayak gini, orang Itai ini siapa sih? Orang Gad, oke, orang buangan. Ngapain Raja Daud punya perhatian seperti itu sama dia? Kan gitu ya. Kemudian pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Setia tanpa batas, loyalitas tanpa batas. Ini bukan Tuhan loh saudara, cuman raja loh. Dan ini pun bukan raja dia sebenarnya. Dia hanya datang ke sana untuk kerja. Sampai segitunya dia setia. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai, orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis. Makanya saya bilang ini apa enggak kelam saudara? Rajanya mau berangkat ini melarikan diri. Orang-orang yang beserta sama dia itu perwakilan seluruh negeri berkabung saudara.
Karena rajanya harus lakukan hal ini demi mencegah pertumpahan darah. Seluruh negeri menangis dengan suara keras. Ini menangis beneran, saya pikir cry out itu kayak menjerit gitu loh bahasa Inggris. Bukan, memang nangis saudara. Memang berkabung, bukan menjerit, memang menangis gitu. Ya, ketika seluruh rakyat berjalan lewat orang-orang rombongan ini, raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun dan lihat juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah ini kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Berarti kan di dalam pikiran si Daud belum tentu bisa pulang. Tapi kalau pulang pun itu karena kasih karunia. Dan kalau ada kasih karunia bagi aku, maka aku punya peluang untuk itu. Itu maksud hatinya. Dan tabut perjanjian ini dia benar-benar hargai, saudara. Dia nggak mau telantarkan dalam perjalanan. Ya kan? Orang hamba aja dari negeri seberang, dia pun tidak mau korbankan. Apalagi tabut perjanjian. Biarlah kalau harus lari, dialah lari gitu loh. Kalau ada orang loyal ikut dia, oke, ayo. Tapi dia tidak mau mengorbankan tabut perjanjian dalam perjalanan. Kemudian tetapi jika ia berfirman begini, titik 2, aku tidak berkenan kepadamu. Dia kasih ruang bahwa Tuhan bisa aja nggak berkenan sama dia. Ini saya nggak tahu, stres, bodoh, gila, atau memang bagi dia Tuhan bisa tinggal dia. Ini kabar baik bagi kita, ini nggak bisa terjadi sama saudara. Saudara jangan kayak gini, kalau Tuhan tidak berkenan sama aku, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Jangan doa kayak gitu, saudara. Ini seperti saudara tidak punya Roh Kudus. Saya bisa maklum kenapa Raja Daud mengatakan begini, karena pernah juga Raja Daud takut Tuhan mengambil roh Tuhan dari dirinya. Karena roh Tuhan nggak bisa tinggal permanen kalau orang berdosa. Zaman itu. Karena Yesus belum serahkan nyawanya. Kita nggak ada posisi Yesus untuk kita ambil. Nggak ada posisi Yesus yang kita ambil. Ini posisi Raja Daud. Dia sendiri. Pribadi dia dengan Tuhan. Ini keintiman dia dengan Tuhan. Kalau kita bisa intim sama Tuhan, itu karena keintiman Yesus sama Bapa. Paham ya saudara? Nggak ada rumahnya bagi mereka waktu itu. Tidak ada satu hak permanen di zaman itu. Makanya kita bisa paham kenapa seorang Daud yang begitu dekat sama Tuhan pun sampai bisa mengatakan ada ruang bahwa kalau Tuhan tidak berkenan, nggak apa-apa. Lakukan aja yang menurut Tuhan baik. Saudara nggak perlu doa kayak gitu. Kenapa? Karena saudara sudah tahu Tuhan tetap berkenan sama saudara. Amin. Ya. Kemudian ayat 22, lalu berkatalah raja kepada Zadok imam itu, jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas, anakmu dan Yonatan, anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan di padang gurun, sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. Lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Nah, setelah itu kan saudara lihat ya saudara. Saudara lihat Daud sudah melarikan diri dari si Absalom. Kemudian saudara kalau baca, saudara baca terus, saya nggak akan selesaikan bacaan semuanya, tapi saya akan lompat. Di mana saat Absalom itu pada akhirnya memang berperang saudara. Tapi Daud tidak ada di sana, orang-orangnya Daud yang berperang sama dia. Kita lihat apa yang terjadi. 2 Samuel 18 ayat 9. 2 Samuel 18 ayat 9. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Saya nggak tahu Bagal itu apa. Medan ada, begal. He was riding his mule. Mule itu apa ya? Nggak tahu. Bagal. Ketika Bagal itu lewat, ya di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya. Konyol juga ya, Absalom ternyata berakhir hidupnya gara-gara tersangkut kepalanya di pohon tarbantin.
Ya mungkin bagal itu adalah kuda ya, kendaraan yang dia pakai kan. Ya kuda, tersangkut lehernya di pohon tarbantin waktu menunggangi kuda. Lucu ya saudara ya. Tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang bagal yang dikendaranya berlari terus. Kayak film ya. Kudanya jalan terus ya kan. Ya kalau begal sekarang ya kita sangkutkan lehernya ya kan. Motornya jalan terus dia kesangkut antara langit dan bumi ya. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin. Yoab ingat ya tadi Yoab itu yang mendekatkan kembali Absalom sama bapaknya. Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Ya kan? Kok enggak kau hajar aja kalau kau nengok, ya kan? Ku kasih uang katanya. Ya kan? Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku menambah 1000, tadi kan katanya 10 sikal. Kasih 100 kali lipat pun katanya. Sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjama anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah, raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai. Katanya, lindungilah Absalom, orang muda itu, karena aku. Jadi di sini kan ayahnya begitu sayang sama Absalom. Walaupun seperti itu, dia pesankan, jangan sentuh anakku itu. Betul ya? Cuma bahasa mereka agak kaku aja, karena kan zaman-zaman dulu kan ngomong itu teratur. Ngomong kalau diulang, ngomongnya lengkap lagi. Diulang secara lengkap, itu tata bahasa mereka. Ya kan? Jangan, jadi sebaliknya katanya, ayat 13, jika aku mencabut nyawanya dengan hianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan engkau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Bah, rupanya waktu mereka ngobrol, Absalom dekat-dekat aja. Dekat TKP ini ceritanya. Kok enggak kau banting dia? Kira-kira gitu ya kalau bahasa Medan. Kau nampak kok enggak dibanting. Malas aku cakap sama kau, langsung ditusuknya aja. Ya. Nah, lalu diambilnya 3 lembing dalam tangannya, ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin. Ternyata waktu dia tersangkut belum benar-benar mati, saudara. Dihajar pakai lembing. Kemudian 10 bujang, pembawa senjata Yoab, itu berarti squadnya ya. Squadnya itu, ya kan? Pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Berarti Absalom dipastikan mati. Ya kan? Ya kan? Karena ini pembawa senjata. Itu memastikan Absalom sudah mati. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel. Sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Kalau saya tanya pada saudara, Yoab ini jahat enggak sih? Yoab ini setia, saudara. Memang mungkin Raja Daud berpesan begitu. Tetapi maksud Yoab, ini orang memang anak raja, tapi kan bisa membahayakan raja. Jadi dia pun melakukan ini juga dari loyalitas kan, saudara. Jadi ini semua karakter-karakter yang ada, sulit dipahami loh saudara. Saudara jangan kayak menghakimi mereka. Serba salah gitu loh. Absalomnya pun kasihan, ya. Apa enggak kasihan saudara? Adiknya diperkosa, dia membalaskan dendam, harus lari dari bapak. Sekarang dia udah terbawa politik ya. Kemudian matinya enggak keren, tersangkut di tarbantin, ditusuk lembing. Sedih sekali saudara. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Dan seterusnya. Itu Absalom mati saudara. Mari kita lihat kabar ini tersiar sampai ke Daud. Karena waktu kejadian, Daud tidak di sana. Dan ini bukan planningnya Raja Daud. Betul ya? Saudara clear kan? Awal cerita sampai sekarang saudara masih ikut kan? Tidak ada rencana Raja Daud sampai anaknya Absalom harus mati. Bahkan dipesankan untuk jaga. Jangan sentuh, jangan matiin dia. Oke kita lihat di ayat 24-nya, pasal yang sama. Ayat 24. Adapun Daud
duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke soto pintu gerbang itu di atas tembok, ketika ia melayangkan pandangnya, biasa ya mereka ada menara untuk melihat siapa yang datang gitu kan, musuh mendekat atau tidak gitu ya. Kemudian ketika ia melangkah pandangnya, dilihatnya lah orang datang berlari, seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja, lalu raja berkata, raja bilang begini, jika ia seorang diri maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang yang lain datang berlari. Lalu penjaga menyuruhkan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat ada lagi orang yang datang berlari, seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Wah, positive thinking Raja Daud. Ya. Positive thinking. Ayat 27. Padahal tadi yang dia bilang, kalau satu orang bagus, ini dua orang, bagus juga. Padahal sudah tahu kan, sebenarnya kan nggak bagus gitu. Tapi positive thinking, sesudah itu ia berkata kepada penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaas bin Zadok. Berkatalah raja, itu orang baik. Ia datang membawa kabar yang baik, kata raja ya. Lalu Ahimaas berseru katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Dalam perspektif mereka, bagus sekali siapapun yang melawan raja, kalau orang itu mati, itu berita baik. Sekarang memang betul, orang yang menghendaki keruntuhannya Raja Daud, masalahnya anaknya. Iya kan? Hati seorang bapak di dalam hal ini adalah Daud, saya nggak tahu kalau saya jadi dia. Iya kan? Tapi pengawal ini kan benar ya, memberi kabar kan. Wah, tangan Tuhan lah yang menyerahkan musuhmu gitu loh. Tapi musuhnya anak sendiri. Gimana rasanya mix feeling ini? Jiwa itu logikanya begini, perasaan nggak kayak gini, imajinasi berkembang kemana-mana. Jadi memori yang buruk. Imajinasi ke depan beda lagi nanti, kalau kita udah banyak pengalaman buruk terus. Imajinasinya aneh-aneh. Intelek kita nggak sehat lagi. Emosi, semua tentang jiwa kita, itu akan tergoncang, saudara. Kalau asik-asik ngalamin yang kayak gitu. Asik-asik ngalamin kayak gitu. Oleh sebab itu kita harus punya jalan keluar. Amin. Saudara pasti sok-sok tahu. Jalan keluarnya Yesus. Jalan keluarnya pasti Yesus ini pastor. Nanti dulu, sabar ya. Ini masih ada waktu kita. Kemudian sampai di mana? 29. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom, orang muda itu? Lalu Ahimaas, aku melihat keributan yang besar. Ketika Yoab menyuruh pergi raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Enggak mau kasih tahu dia ya. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Ethiopia, orang kedua ya. Kata orang Ethiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberikan keadilan kepadamu pada hari ini, dengan melepaskan Tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang Tuanku. Masalahnya yang bangkit menentang anaknya. Memang kabar baik bagi pembawa berita. Bagi dia, kabar buruk. Ya. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku itu untuk berbuat jahat. Sambil rap dia. Oh. Nggak mau kasih tahu juga bahwa sudah mati. Ya kan? Ayat 33. Tapi Daud kan tidak bodoh. Ya, maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Miris sekali saudara. Dia bilang begini, dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Sambil berjalan dia. Mungkin dia pegang tablet. Anakku Absalom. Anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku. Sedih ya? Bulu kuduk saya berdiri. Saya nggak tahu bernilaikah nyawa Absalom. Kalau kita cuma baca, nggak berarti apa-apa sama kita yang hidup zaman sekarang. Tetapi kalau kita jadi Daud,
Apa yang kita rasakan? Bisa nggak kita empati sama dia? Nah sekarang saya mau kita sama-sama nge-zoom ya. Kalau kita lihat satu foto, kita zoom, masuk ke dalam. Saya mau ajak saudara lihat di Mazmur 3. Mazmur pasal 3, satu pasal. Mazmur Daud ketika lari dari Absalom anaknya. Sempat-sempatnya nyanyi, saudara. Waktu dia lari dari anaknya Absalom, dia bikin mazmur. Begini dia bikin mazmur, saudara. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, (2). Ya, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dia dicemooh, saudara. Musuh-musuhnya bilang, si Daud itu, mana Tuhannya itu? Mana Tuhannya itu? Sampai harus melarikan diri kan. Mana Tuhannya, kok enggak bela? Tapi ingat ya saudara, setelah dia ngomong gitu, ada Sela. Ini Sela bukan lagu. Kesera-sera, bukan. Sela ya. Bukan tersela apa maumu, bukan. Sela itu maksudnya jeda. Ya. Lihat ya saudara, mata dia melihat, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tak ada pertolongan daripada Allah. Begitu dia Sela, lihat apa kata dia. Tetapi engkau Tuhan. Setelah dia jeda, pandangannya bukan pada musuh lagi, tetapi kepada Tuhan. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, apa yang dia sedang lakukan? Sebenarnya ini adalah kebenaran. Memang Tuhan perisai bagi dia. Memang Tuhan yang melindungi dia. Dan memang Tuhan adalah kemuliaan dia. Dan yang mengangkat kepala dia adalah Tuhan. Itu benar, tapi dia ucapkan keluar. Setelah Sela tadi, saudara. Saudara, maksud saya gini, saya kan nggak tahu saudara sedang ngalamin apa. Saudara sedang melarikan diri dari Absalom. Absalommu itu apa? Mungkin sesuatu yang saudara hargai selama ini, saudara harus larikan diri dari sana. Kan saya nggak tahu saudara sedang ngalamin apa, saudara. Tapi pada saat kita di dalam situasi itu, ingatlah, Daud sekelam ini, dia punya Sela, saudara. Waktu Sela, dia arahkan pandangannya ke Tuhan, tidak lagi ke musuh, tidak lagi ke situasi. Tapi Sela. Jadi sebenarnya waktu kita puji Tuhan menyembah, tiba-tiba perjamuan kudus itu Sela, saudara. Karena kita membuat diri kita itu mengingat akan Kristus. Itu Sela dalam hidup kita. Kalau kita enggak ada Sela, kita akan panik, saudara. Kita akan melancarkan semua jurus-jurus yang sudah pernah kita punya di dalam memori kita, betul enggak? Pokoknya kalau gini, gini aku. Kalau gitu, gitu aku. Kalau gini, gitu aku. Kalau enggak tahu, tanya kawan. Phone a friend, ya, 50-50. Karena itu jalan keluar. Tapi tidak demikian sama Daud. Begitu dia Sela, dia phone a friend, tapi Tuhan. Tapi waktu dia lihat Tuhan, tetapi engkau Tuhan adalah perisaiku dan yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Dia tidak merasa sebagai raja, kemuliaan dia adalah kehebatan dia sendiri. Dia merasa kalau hari ini dia adalah raja, dia mulia, tapi kemuliaan dia adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang angkat kepalanya katanya. Ayat 5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Sela lagi saudara. Setelah Sela, dia ngapain? Aku membaringkan diri lalu tidur. Tapi aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sela lagi. Saudara, bagi saya sebenarnya kan judulnya Sela, sesimpel itu. Kalau saya mau sharing, minggu lalu pun bisa ya. Kita sebenarnya itu sharing dadakan. Ya. Minggu lalu kita habis ibadah, setelah kita ambil waktu sejenak, kita ada rapat sebentar.
Sambil saya membagikan sedikit, saya cerita soal Sela, sekilas. Jadi saya pikir minggu ini saya mau bahas itulah kita perdalam gitu ya. Tetapi ternyata saya melihat kisahnya si Daud. Saya tertarik sama Daud kan waktu itu, saya lihat-lihat, waduh kelam sekali saudara. Saudara kalau lihat keadaanmu sekarang, saya bukan bermaksud mengecilkan masalah saudara ya. Nanti dianggap remeh ya kan. Tapi saya rasa Daud parah sekali saudara. Tidak gampang. Dia tanggung jawabnya besar loh. Satu bangsa. Kalau dia bertindak salah, kenanya di bangsa. Satu bangsa. Kalau kita bertindak salah, korbannya ya kita. Betul kan? Kesalahan kita, efeknya ke kita. Oke, kalau pastor salah, efek ke gereja. Ya kan? Seorang ayah, kalau salah, efek ke rumah. Tapi kalau single, apa namanya? Single itu? Jomblo. Kalau jomblo, salah tindakan efek ke sendiri, karena jomblo. Tapi ingatlah saudara nggak pernah sendiri. Kenapa? Daud saja bisa Sela begitu, di tengah-tengah hubungan dia dengan Tuhan yang notabene-nya bisa saja Tuhan tidak berkenan sama dia. Notabene-nya seperti itu. Dia pun tetap Sela sebentar, dia lihat pada Tuhan, kemudian dia tidur saudara, dan dia bangun dengan kekuatan baru, amin. Itu aja bisa. Apalagi kita di dalam Kristus punya Roh Kudus di dalamnya. Saudara mau Sela kapan saja bisa. Tidak usah Sela pada saat melarikan diri dari kejaran debt collector. Itu bukan Absalom. Mana tahu kan, halo Pak, ya perkenalkan saya Absalom, langsung dimatiin, Sela sebentar. Ya. Rupanya dari perbankan ya, namanya kebetulan Absalom ya. Tapi saya rasa nggak ada lah ya orang pakai nama anaknya Absalom ya. Kalau udah baca kisahnya nggak mau pakai. Tapi kenapa mau pakai David? Berarti nggak baca kisah. Ya. Kalau baca kisah mungkin nggak mau juga. Ya kan, mau Paulus, berani, yakin. Bagusan Arnold aja Pak. Ya kan, Arnold. Suasana segar. Saudara diberkati? Saya percaya ya saudara, walaupun hidup saudara saya nggak tahu saudara, tapi Tuhan tahu. Dan masalahnya tugas saya hanya satu, mengingatkan saudara bahwa Tuhan tahu gitu loh. Kalau saya ingatkan begitu, saudara tinggal ambil tindakan Sela sebentar, saudara puji Tuhan kayak gitu ya. Tapi engkau Tuhan Allahku, engkaulah kemuliaanku, engkau kebenaranku, engkau yang melayakkan aku, engkau menegakkan kepalaku, kan gitu kan. Engkau yang membangunkan aku. Setelah itu Sela tidur saudara. Setelah tidur bangun karena Tuhan yang menopang saudara. Mari kita bangkit berdiri. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala sesuatunya yang ada dalam hidup kami. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu. Saat kami memutuskan menerima Yesus menjadi Tuhan, sesungguhnya itulah saat kami tahu, karena Engkau memilih kamilah, sehingga kami bisa membuat keputusan itu. Oleh sebab itu, saudara yang menyaksikan secara online juga, saya mengajak saudara sekali lagi. Kalau saudara pernah menerima ajakan orang untuk terima Yesus menjadi Tuhanmu, saya mau kasih tahu, itu karena tujuannya satu. Karena Tuhan memilihmu. Kedua, saat engkau memutuskan menerima Dia, sebenarnya yang terbangun adalah sebuah hubungan, bukan agama. Oleh sebab itu saya tidak mau membahas, saudara yang dengar ini berasal dari agama apa. Karena saya tidak sedang mengajak saudara terima Yesus untuk menjadi seorang agama Kristen. Tetapi saya mengajak saudara untuk terima Yesus menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Karena Dia datang memberikan tempat Dia bagi engkau. Dan Dia tidak pernah memaksamu. Oleh sebab itu dengan lembut, dengan kelemah lembutan Tuhan, Dia mengundang engkau sekali lagi untuk menerima Yesus menjadi Tuhanmu dan Juru Selamatmu.
segera engkau bisa masuk ke dalam satu perjalanan hidup yang baru. Karena tidak mungkin ada orang dalam hidupmu yang memahami engkau 100%. Kalau engkau mencoba mendengarkan khotbah, mencoba mendengarkan ceramah, saudara berpikir akan dapat jawaban. Dan saudara sudah lakukan itu berulang kali, saudara tetap tidak mendapat jawaban. Karena saudara tidak menerima Yesus, yang adalah jawaban itu sendiri. Oleh sebab itu, saya mengundang saudara, dimanapun saudara, kapanpun saudara mendengar ini, bagaimanapun situasimu pada saat ini, terimalah Yesus. Terimalah Dia hari ini. Karena Dia sudah menentukan engkau. Dia mengasihimu, Dia memilihmu. Oleh sebab itu, engkau hanya perlu mengatakan ya dan terima Dia. Saya mengundang saudara yang ingin menerima Dia, membuka hatimu, ikut kata-kata saya dalam doa. Tuhan pencipta langit dan bumi, hari ini aku mendengar tentang-Mu. Dan aku juga mendengar bahwa Engkau datang menjadi manusia. Dan Engkau pernah ada 2000 tahun yang lalu. Di atas muka bumi ini bernama Yesus. Oleh sebab itu, aku terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Engkau telah mati bagiku. Aku juga percaya bahwa Engkau telah bangkit. Aku juga percaya bahwa Engkau telah naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aku undang Roh Kudus. Tinggallah di dalamku. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Saudara, saya ucapkan selamat bagi saudara yang baru saja mengucapkan doa bersama saya, menerima Yesus menjadi juru selamatmu. Saudara disebut orang yang diberkati. Saudara dipanggil sebagai anaknya sendiri. Dan kau berhak mulai hari ini memanggil Tuhan menjadi Bapamu. Amin.